Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 26 Maret 2025, Pekan ketiga Prapaskah, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. 40 tahun aku mendoakan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati.
Mada. Inilah waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan, hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskah Raya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami yang kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau ya Tuhan. Mazmur 88. Allah telah mengangkat salah seorang dari keturunan Daud menjadi penyelamat bangsa Israel, yaitu Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan-Mu kuat akan turun-temurun. Ku akui dengan mulutku ya Allah kekal. Kasih-Mu menciptakan surga. Tetapi kesetiaan-Mu kokoh melebihi langit. Engkau berkata, ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Ku sumpahkan kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan wangsa-Mu untuk selama-lamanya dan membangun takhta-Mu turun-temurun. Ya Tuhan, janji-Mu dipuji di surga, dan kesetiaan-Mu dalam himpunan para kudus. Sebab siapakah di angkasa yang sejajar dengan Tuhan? Siapa seperti Tuhan di antara dewa-dewa? Allah menggemparkan sidang para dewa. Ia menakutkan dan menggentarkan semua yang mendekatinya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Tuhan yang agung, umat-Mu yang setia mengelilingi Engkau. Engkau memerintah keangkuhan laut. Bila ombaknya menanjak, Engkau meredakannya. Engkau meremukan naga penguasa laut seperti bangkai.
Dengan lengan kuat engkau menghamburkan musuhmu. Milikmu lah langit, milikmu lah bumi. Dunia seisinya engkau lah yang membesarkannya. Gedung-gedung suci Sapon dan Amanah. Gunung Tabor dan Hermon bersorak-sorai di hadiratmu. Lenganmu perkasa ya Allah pahlawan. Tanganmu jaya merebut kemenangan. Keadilan dan hukumlah dasar pemerintahanmu. Kasih dan kesetiaan mengawal engkau. Berbahagialah bangsa yang mengenal sinar kehadiranmu, yang hidup dalam cahaya wajah-Mu ya Tuhan. Mereka menikmati kehadiran-Mu sepanjang hari dengan sorak-sorai dan bersukaria atas kemurahan-Mu. Sungguh Engkaulah kejayaan yang kami banggakan. Engkau berkenan memberi kami kemenangan. Sungguh Engkaulah penguasa kami. Allah yang Israel yang kudus adalah Raja kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau ya Tuhan. Putera Allah dilahirkan sebagai manusia dari keturunan Daud. Ya Tuhan, Engkau pernah bersabda dalam penglihatan. Engkau berfirman tentang Daud kekasih-Mu. Seorang pemuda dan bukan seorang panglima kupilih menjadi raja. Seorang anak kutinggikan atas para pahlawan. Aku menemukan Daud hamba-Ku. Aku mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Tangan-Ku akan menjamin kekuatannya, dan lengan-Ku akan meneguhkan dia. Takkan ada musuh yang sanggup menggulingkan dia, dan tiada penjahat berhasil mengalahkannya.
akan ku hantam lawannya di hadapannya, dan ku hancurkan semua orang yang membenci dia. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai dia, dan demi nama-Ku ia akan berjaya. Ku beri dia kuasa atas daerah laut di barat, dan kedaulatan atas wilayah sungai di timur. Ia akan berseru kepadaku, Engkaulah Bapa-Ku, ya Allah. Engkaulah gunung pelindung yang menyelamatkan daku. Akan ku jadikan dia puteraku yang sulung, yang tertinggi di antara raja bumi. Akan ku kasihi dia dengan setia untuk selama-lamanya, dan perjanjian-Ku tetap berlaku baginya. Keturunannya akan kududukan di atas tahtanya, dan kerajaannya akan teguh seperti surga abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Putera Allah dilahirkan sebagai manusia dari keturunan Daud. Sekali aku bersumpah kepada Daud hamba-Ku, wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Jika keturunannya meninggalkan hukum-Ku dan enggan mengikuti perintah-Ku, jika mereka melanggar ketetapan-Ku dan mengesampingkan undang-undang-Ku, maka Aku akan menghukum pemberontakan mereka dengan cemeti dan membalas kesalahan mereka dengan cambuk. Tetapi tak pernah akan kuingkari kasih-Ku kepada Daud, tak pernah kukhianati kesetiaan-Ku. Aku takkan melanggar perjanjian-Ku, takkan merubah firman yang Kuucapkan. Sekali aku bersumpah demi kekudusan-Ku, tak mungkin aku berdusta kepada Daud.
Wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Kerajaannya berdahan di hadapanku seperti matahari. Keturunannya akan hidup terus selama bulan beredar. Dan taktanya tetap kokoh melebihi langit. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekali aku bersumpah kepada Daud hambaku, wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat Ibrani bab 4 ayat 1 sampai 13. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-209. Suatu pelajaran yang lengkap mengenai penderitaan telah diberikan kepada kita oleh Sang Rasul. Spe gaudentes, bersukacita dalam pengharapan. In tribulatione pacientes, sabar dalam kemalangan. Oratione instantes, bertekun dalam doa. Artikel ke-210. Berbuat silih atas dosa-dosa, inilah jalan menuju kehidupan. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam masa Prapaskah ini kami Kau didik dan Kau ajar dengan sabda-Mu. Semoga dengan berpantang kami berbakti kepadamu dengan segenap hati dan dalam doa bersatu padu sebagai umat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini dari berbagai tempat secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.